Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini materinya adalah induksi matematika. Ini adalah materi terakhir untuk CPMK yang kedua, yakni matematika diskrit. Baik, apa saja yang akan kita bahas di induksi matematika ini? Yang pertama adalah materi, ada dua ya. Pertama kita akan bahas prinsip induksi matematika, dan kemudian yang kedua adalah pembuktiannya. Nah, apa yang tidak dicapai dari kuliah kita ini, yaitu pertama mahasiswa bisa menjelaskan apa sih ide untuk membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematika. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu mampu membuktikan dengan induksi matematika. Jadi yang pertama paham ide dasarnya apa, ya konsepnya, kemudian yang kedua bisa mempraktekkan pembuktiannya. Apa itu induksi matematika? Jadi induksi matematika ini biasanya dipakai untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli. Jadi induksi matematika ini suatu metode ya. Kalau kita bertemu dengan suatu bilangan asli, nah langkah untuk pembuktiannya kita menggunakan induksi matematika. Mungkin masih ingat waktu kita membahas materi logika matematika ya. Di logika matematika itu kan ada langkah-langkah untuk pembuktian suatu pernyataan. Nah, sebenarnya secara logikanya itu diambil dari logika matematika. Nah, misal bedanya kalau di logika matematika kan pernyataannya bukan pernyataan matematik ya umumnya. Nah, ini contoh pernyataan yang akan kita buktikan nantinya ya dengan menggunakan induksi matematika. Nah, misalnya ini untuk semua bilangan asli ya, kita punya pernyataan ya untuk semua bilangan asli kalau n pangkat 3 kurang n, maka itu hasilnya pasti selalu akan habis dibagi 3. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, pernyataannya misalnya adalah total n bilangan asli pertama itu adalah n dalam kurung n tambah 1 per 2. Nah, dua pernyataan ini kan perlu diberikan bukti apakah benar gitu ya, dia selalu habis dibagi 3 dan apakah benar gitu ya. Pernyataan yang kedua ini ya, kalau total n bilangan asli itu pasti n dalam kurung n tambah 1 per 2. Nah, tapi ternyata di sini ada catatan bahwa bisa saja begitu ya, induksi matematika ini diterapkan kepada himpunan selain bilangan asli. Nah, misalnya himpunan yang well order dan yang lain. Nanti misalnya kayak kemarin tuh kita ketemu dengan baris dan deret ya. Nah, terus kemudian basis itu tidak harus n sama dengan 1. Nah, bisa juga kadang-kadang kita bertemu dengan basis yang bilangannya selain 1. Nah, cuma umumnya memang induksi matematika itu menggunakan basis n sama dengan 1. Nah, apa ide dasarnya? Oke, ide dasarnya beberapa ya. Pertama, kita ingin membuktikan pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Nah, kalau misalnya pernyataannya benar untuk n sama dengan 1, maka pasti benar untuk n sama dengan 2. Nah, ini juga berlaku untuk pernyataan berikutnya. Jadi, kalau dia benar untuk n sama dengan 2, maka pasti benar untuk n sama dengan 3. Nah, ini terus-menerus gitu ya. Jadi, ada repetisi terus gitu ya, tetapi yang berubah itu adalah indeks kebenarannya, bilangannya, jadi urutannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat semacam pernyataan matematiknya, bisa kita katakan begini, jika pernyataan benar untuk n sama dengan k, maka benar untuk n sama dengan k tambah 1. Karena kan kita lihat ya, setiap untuk pernyataan pertamanya dinyatakan misalnya K, nah untuk pernyataan berikutnya ini, konsekuensinya ini, itu nilainya adalah urutan berikutnya dari si K itu. Makanya kita buat pernyataannya dengan simbolisasi K tambah 1. Nah, kalau misalnya muncul pertanyaan ya, di manakah diterapkan induksi matematika ini? Bisa kita pakai di rekursif ya. Jadi kalau di logika pemrograman itu ada namanya rekursif begitu ya. Nah, ini sebenarnya basicnya atau konsepnya itu ada di induksi matematika. Nah, jadi kalau ditanya, kalau induksi matematika basicnya di mana lagi? Basicnya itu ada di logika matematika ketika kita
melakukan pembuktian dengan penalaran umumnya atau induksi. Nanti bisa dicek lagi di logika matematikanya. Nah, terus sekarang kita masuk kepada langkah-langkah pembuktian. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa suatu pernyataan tadi benar? Nah, yang di atas tadi itu kan kita punya dua contoh ya. Gimana sih caranya kita buktikan bahwa itu benar? Nah, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Nah, basisnya atau langkah pertamanya adalah kita akan menyatakan benar untuk N sama dengan 1. Berarti nanti kita uji. Kita uji setiap data yang kita miliki. Jadi setiap data yang ada pada pernyataan itu kita buktikan. Benarkah dia benar untuk N sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi bisa N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, sampai N sama dengan seterusnya. Nah, terus kemudian ini basisnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan induksi. Ya, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita asumsikan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K. Itu dulu. Nah, langkah yang selanjutnya adalah memakai asumsi N sama dengan K. Jadi kita pakai asumsi pada langkah kedua ya. Langkah pertama kan basis. Langkah kedua ini kan kita inisialisasi nilai N sama dengan K. Nah, langkah yang ketiga, menggunakan asumsi pada langkah yang kedua, maka harus benar ya untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Nah, ini prosedur untuk pembuktian dengan induksi. Nah, contohnya bagaimana? Ini saya punya contoh. Contoh 1. Misalnya ada soal, bunyinya adalah buktikan bahwa total N bilangan ganjil pertama itu adalah N pangkat 2. Nah, ini gimana nih artinya? Ya, artinya berarti kita harus mendaftar bilangan ganjil pertama. Nah, berarti kalau dikatakan total berarti bilangan ganjilnya kita jumlahkan. Nah, bilangan ganjil kalau kita list satu persatu berarti 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya. Nah, ini kita total, berarti kita berikan tanda tambah ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, dan seterusnya. Itu nanti hasilnya harus sama dengan N pangkat 2. Oke, nah ini artinya ya, ini maknanya. Oke, nah sekarang kita sudah bisa memaknai maksud dari soalnya. Terus gimana cara kita buktikan ini? Ya, apakah benar dia pasti sama dengan N pangkat 2? Nah, mari kita lihat. Nah, saya akan membagi penyelesaian dari masalah ini dengan memecahnya menjadi dua ruas. Ruas yang pertama kita sebut sebagai ruas kiri. Ya. Kemudian yang berikutnya yang N pangkat 2 ini adalah ruas kanan. Dia letaknya di sebelah kanan. Nah, kita akan mengerjakan masing-masing ruas ini. Idenya adalah kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti terbukti pernyataan tadi benar ya, pernyataan matematik tadi benar. Nah, mari kita kerjakan satu persatu. Nah, kita pakai langkah yang ada di ide dasar tadi, yang di halaman ide dasar tadi. Nah, kita pakai langkah pembuktiannya. Step pertama, bahwa basis N sama dengan 1 itu harus terbukti benar. Ya, basis N sama dengan 1 harus terbukti benar. Gimana caranya? Ya, diuji satu-satu. Ya, diuji satu persatu. Nah, N ini apa? N ini adalah data yang dipakai. Jadi jumlah data yang dipakai di sini 1 dulu. Nah, sekarang data pada suku pertama itu siapa? Nilainya 1. Jadi data pada suku pertama ini nilainya 1. Nah, terus kemudian kalau yang nilai 1 kita inputkan, kalau nilai 1 kita pakai, nah ketika nilai 1 kita pakai, maka N-nya berapa? N pangkat 2-nya. N pangkat 2-nya 1 juga. Benar. Nah, begini ya hasilnya. Nah, sekarang N-nya 2. N-nya 2 ini maksudnya gimana? Berarti suku yang kita pakai ya atau bilangan yang kita pakai sebanyak 2 suku. Jadi nggak cuma 1. Berarti yang kita pakai 1 dan 3.
Oke, kita totalkan kan katanya total bilangan ganjil pertama. 1 tambah 3, 4. Nah, ketika kita kerjakan menggunakan ruas kanan, ruas kanannya kan n pangkat 2. Tadi kan n-nya 2 ya, berarti n pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berikutnya lagi, yang diminta jumlah sukunya 3. Jumlah suku yang diminta 3. Coba lihat suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. Ini 9. Ketika kita cek di ruas kanan, ya n pangkat 2-nya atau 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, dari 3 keadaan yang ada, kita menggunakan 3 data dari jumlah suku yang ada, ternyata benar ini step pertama. Nah, sekarang kita masuk ke step kedua. Step yang kedua, kan seperti yang dituliskan di ide dasar tadi adalah asumsikan bahwa N itu adalah K. Nah, berarti nanti kita akan mensubstitusikan ya semua variabel N yang ada di pernyataan kita ganti dengan K. Oke, jadinya begini. Tadi kan aslinya ini bukan 2K ya, tapi tadi ini aslinya adalah 2N. Ini jadi 2K. Ini tadinya juga N ya, kemudian jadi K. Pangkat 2 berarti. Nah, sekarang kita masuk ke step yang ketiga. Apa itu step yang ketiga? Step yang ketiga adalah menggunakan asumsi step 2. Asumsi step 2 itu yang mana? Ini. Ya, asumsi step 2. Nah, maka nanti kita dapatkan N sama dengan K plus 1. Inginnya begitu. Ya, inginnya seperti itu. Nah, terus gimana kelanjutannya? Nah, ya udah, sekarang kita terapkan. Nah, aslinya tadinya di langkah kedua kan begini ya, bentuk pernyataan matematiknya, ya bentuk persamaannya. Oke, sekarang yang kita inginkan kan setiap N itu nanti diisi dengan K tambah 1. Awalnya tadi begini. Ya. Nah, sekarang gimana? Oke, sekarang yang ruas kanan dulu. Ini yang ruas kanan, setiap N adalah ya diisi kan N kuadrat ya. Setiap N itu isinya K tambah 1. Berarti kalau N pangkat 2 berarti K jadi isinya K tambah 1 pangkat 2. Nah, sekarang yang ruas kiri gimana? Kita ingin membuat supaya ruas kiri sama ruas kanan sama. Nah, sekarang kita kerjakan yang ruas kiri. Ruas kanannya sudah, ini sekarang ruas kiri. Oke. Ruas kiri ini saya tambahkan di sini ada anggota baru ya. Nah, ini 2N kurang 3 ini dapatnya dari mana? Nah, kenapa saya tambahkan ini? Ya, tadi kan aslinya begini ya. Kan 2N kurang 1, terus ketambahan ini adalah yang baru. Ya, ini baru. Oke. Ini baru. Ini baru. Oke. Ini baru. Kenapa gitu ya? Jadi supaya nanti proses kita cukup begitu kan. Ini nanti dia hilang kok dalam prosesnya. Nah, kok bisa keluar ini 2N kurang 3? Nah, 2N kurang 3 ini logikanya begini. Kalau dia semakin ke kanan, dia akan maju ya. Jadi kan kalau ini kan maju 2, ya. Ini maju 2, begitu. Berarti kalau dia mundur gimana? Kalau dia mundur, berarti kurang 2. Kalau mundur gimana? Kalau mundur berarti kurang 2. Nah, kurang 2. Kalau kurang 2, nah berarti 2N kurang 1 kurang 2 jadinya 2N kurang 3. Nah, itu tadi ya kenapa muncul seperti itu. Oke. Ini saya dapatnya ini kurang 2. Oke, karena dia mundur. Oke. Selanjutnya. Kita masuk ke berikutnya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini berarti kita substitusikan nih semua yang mengandung N, kita substitusikan dengan apa namanya nilai K tambah 1. Nah, kita substitusikan dengan nilai K tambah 1. Ini disubstitusikan. Ya.
Setiap yang mengandung N disubstitusikan dengan K tambah 1. Nah, jadinya apa? Jadinya begini, ketika kita leburkan, ya, kita leburkan saja perkaliannya, berarti jadi 2 kali K, ya, berarti jadi 2K. 2 kali 1 berarti jadi plus 2, ya, kemudian ini diturunkan jadi minus 3. Oke, yang sini 2 kali K berarti 2K, 2 dikali plus 1 berarti jadi tambah 2. Nah, yang ini yang di belakangnya minus 1 tinggal diturunkan. Nah, setelah itu hasilnya apa? Hasilnya jadi begini. Nah, coba kita lihat, ada nggak yang bisa kita sederhanakan dari sini? Ada ya? Nah, kalau diperhatikan, ini nih, ya. Kalau kita perhatikan yang saya tandain, nah, yang saya tandain ini mirip dengan yang mana nih? Ini mirip dengan yang langkah kedua. Coba perhatikan ini, ya, mirip dengan langkah kedua. Nah, makanya kalau saya ganti dengan K pangkat 2, bisa ya. Saya ganti aja dengan K 2 pangkat 2. Nah, terus yang satunya ini turunkan aja, 2K tambah 1 tinggal diturunkan. Berarti kita punya persamaan baru yang sudah sederhana. K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1. Nah, kira-kira udah sama belum dengan yang ruas kanan? Belum ya? Belum. Nah, tapi ini kalau misalnya kita buka ini, ya, jadi apa nih? Oke. Kalau kita kerjakan lagi, ini kan sebenarnya kalau kita sederhanakan, ini kan penjabaran dari bentuk sederhana ini. Ini kan penjabarannya jadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Tapi sebenarnya ini adalah K tambah 1 pangkat 2. Nah, kalau bentuknya sudah begini, sama nggak dengan ruas kanannya? Sama. Nah, jadi karena sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pernyataan bahwa total N bilangan ganjil pertama adalah N pangkat 2 terbukti benar. Oke, ini untuk yang contoh 1. Untuk contoh 2 bisa dilihat di video berikutnya.